Dugaan kudeta Partai Demokrat kembali memanas. Meski SBY selaku Ketua Majelis Tinggi telah angkat bicara, konflik di Partai Demokrat tidak kunjung reda. Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung terkait isu kudeta yang menerpa Partai Demokrat. Sebagai pihak yang menjadi kambing hitam, Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus Panglima TNI era SBY, Muldoko juga tak tinggal diam. Pasalnya, dalam keterangan terbaru, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bahkan menyebut jelas nama Muldoko. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Seperti berbalas pantun, Muldoko pun merespon pernyataan SBY. Janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya. Ya, saya ingin mengingatkan. Itu. Karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Pernyataan Muldoko pun kembali disambut pendukung SBY. Andi Arief menyindir bahwa setelah isu kudeta mencuat ke permukaan, Muldoko tetap bergerak bersama kader yang bersekongkol. Sejumlah kader aktif hingga mantan anggota Partai Demokrat disebut-sebut menjadi aktor dalam rencana kudeta terhadap kepemimpinan AHY. Partai Demokrat pun mengambil langkah tegas dengan memecat sejumlah kader yang dianggap pengkhianat, termasuk mantan Sekjen Marzuki Ali. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas laporan mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali terhadap sejumlah kader Partai Demokrat dan AHY, sudah bergabung bersama kami pengacara Marzuki Ali, Rusdiansyah. Selamat sore Pak Rusdi. Selamat sore Mbak. Pak Rusdi, 5 elit Partai Demokrat, siapa saja Pak selain AHY? Selain AHY, inisial SH, HK, SH, ya. HK, Sorry? RN, HK, HK, RN, RN, HMP. HNP. HMP ya. Boleh dijabarkan Pak? Siapa saja nama-namanya? Ya, karena ini praduga tak bersalah ya, kita sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh AHY dalam jumpa persnya pertama kali tanggal 1, beliau menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun faktanya kan para pengurus menyebut secara terang benderang nama klien saya. Nah, kalau praduga tak bersalah itu ya kita tidak boleh menyebut langsung nama orang. Baik, Pak Rusdiansyah, dilaporkannya atas dasar apa Pak? Jadi pengaduan yang kami sampaikan di Barreskrim ini atas dasar 3 hal ya. Pertama, tuduhan pengambil alihan terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Yang kedua, klien saya dikatakan bahwa pengkhianat Partai Demokrat. Yang ketiga, beliau diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal fakta pertama, beliau belum mampu membuktikan kapan, di mana, dengan siapa klien saya bertemu untuk melakukan upaya kudeta terhadap Partai Demokrat. Baik, Pak Rusdi. Nama Pak Marzuki Ali, nama klien Anda disebut-sebut adalah salah satu penggerak
pengambil alian Partai Demokrat. Sementara ini juga Pak Marzuki Ali melaporkan 5 elit Partai Demokrat termasuk Ketua Umumnya AHY ke polisi. Berarti tidak akur ya Pak ya sebenarnya Pak Marzuki Ali dengan partai yang pernah membesarkannya? Oh, keliru ya kalau tidak akur ya. Itu perspektif mungkin di sebelah ya. Tapi kalau Pak Marzuki sebenarnya sejak munculnya nama Pak Marzuki berharap ada proses tabayun. Kan teman-teman memiliki nomor telepon beliau. Sebenarnya ada masalah apa Pak antara Pak Marzuki Ali dengan kepengurusan Demokrat sekarang yang dipimpin oleh AHY? Nah itu dia, kita sampai hari ini klien saya bingung atas masalah apa sesungguhnya. Ya kan, kalau ada masalah di internal, tolonglah jangan membawa-bawa orang yang tidak terlibat, tidak mengetahui apa-apa, ya kan? Nah ini masalahnya apa? Oleh karena beliau bingung, ya, merasa dituduh, difitnah, ya, maka beliau melakukan upaya untuk teman-teman ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, Pak Rusdi, Pak Marzuki Ali ini pernah menjadi Ketua DPR RI tahun 2009-2014 dan ketika itu masuk dalam jajaran elit Partai Demokrat. Apa sih Pak yang sebenarnya, jika kita flashback ke belakang, apa sih Pak Rusdi yang sebenarnya membuat Pak Marzuki Ali ini akhirnya mundur dari Partai Demokrat? Apakah ada ketidakcocokan dengan kepemimpinan yang sekarang atau bagaimana Pak? Oh ya, tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Beliau sekarang ini ingin fokus di tengah-tengah masyarakat, ingin mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Beliau sekarang ini kan jadi rektor, beliau jadi anggota biasa Partai Demokrat. Di tempat beliau tinggal, beliau berusaha membesarkan Partai Demokrat. Ya kan, beliau ingin anak-anak muda mengelola partai ini. Ya kan, beliau tidak pernah mengungkit masalah apapun. Tidak ada soal jabatan di pribadi beliau. Baik, jadi dia kenal Pak pribadi Pak Marzuki yang sederhana, biasa saja, orang kan orang biasa saja. Jadi Pak Marzuki Ali ini juga tidak termasuk inisiator KLB, Pak? Tidak. Ini hanya isu yang dibangun seolah-olah ada klien saya yang terlibat. Nah kan teman-teman menyampaikan ada pertemuan di hotel, ya kan? Mana fotonya kalau ada klien saya, ya kan? Tolong buktikan fotonya. Baik. Foto pertemuan lah. Jangan sampai katanya. Apalagi teman-teman ini kan tokoh bangsa. Ajarkanlah nilai-nilai yang benar. Jangan karena katanya. Buktikan. Baik. Baik Pak Rusdi, kita tunggu terus kelanjutan dari laporan Anda seperti apa di Barreskrim. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.